Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo hari ini akan menjalani sidang pledoi atau pembacaan pembelaan terakhirnya dalam sidang kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian. Syahrul disebut akan membacakan sendiri pembelaan terakhirnya sebelum majelis hakim menjatuhkan vonis. Sebelumnya jaksa menuntut Syahrul Yassin Limpo dengan pidana penjara 12 tahun dan membayar denda sebesar 500 juta rupiah, subsidiar 6 bulan penjara dan uang pengganti senilai 44 miliar rupiah lebih serta 30.000 dolar Amerika. Uang pengganti sesuai dengan nilai uang dan harta yang diterima Limpo dari hasil suap dan gratifikasi selama periode 2020 hingga 2023. Dalam sidang pembuktian yang menghadirkan saksi-saksi diketahui Syahrul Yassin Limpo menggunakan uang Kementerian Pertanian untuk membiayai keperluan istri, anak hingga cucunya. Terdakwa Syahrul Limpo juga mengaku pernah memberikan uang 1,3 miliar rupiah kepada Firly Bahuri. Penyerahan uang dilakukan 2 kali masing-masing 800 dan 500 juta rupiah. Menurut SYL, ketika itu dia berulang kali dipanggil KPK dan kemudian Firly proaktif mendekatinya. Dari keterangan saksi terungkap juga uang 100 juta rupiah yang digunakan untuk membayar biduan atau penyanyi dangdut Nayunda Nabila yang diundang Yassin Limpo. Saudara Renata Panggalo sudah bersiap di Pengadilan Tipikor Jakarta. Selamat siang Renata. Renata, jam berapa sidang pembacaan pembelaan terakhir dari mantan Syahrul Yassin Limpo ini? Ya, selamat siang Vidi dan juga saudara. Rencananya sidang dengan agenda pembacaan nota pembelaan ini akan dimulai pada pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat di Pengadilan Tipikor tempat kami melaporkan. Vidi dan juga saudara, selain Syahrul Yassin Limpo yang akan membacakan nota pembelaan, ada 2 terdakwa lain. Ini ada mantan Sekjen Kementan Kasti Subagiono dan juga mantan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Muhammad Hatta. Selain itu juga Vidi dan juga saudara, Hakim Ketua Rianto Adam Ponto juga ini sudah menegaskan agar pihak terdakwa maupun pihak kuasa hukum ini bisa datang tepat waktu agar persidangan bisa dimulai, karena memang untuk pernyataan atau pembacaan nota pembelaan ini hanya akan diberikan kesempatan pada hari ini saja. Jadi diharapkan terdakwa dan juga tim kuasa hukum ini bisa datang tepat waktu pada pukul 13.30 siang nanti. Vidi dan juga saudara, diketahui kemarin pada hari Jumat lalu ini sudah dibacakan surat tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi dan SYL. Ini dituntut 12 tahun penjara dan juga ia didenda 500 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Syahrul Yassin Limpo juga diminta untuk membayar uang pengganti sebesar 44 miliar lebih ditambah 30.000 US dollar dan dikurangi dengan jumlah uang yang disita dan dirampas dalam perkara ini. Berdasarkan keterangan dari Jaksa Penuntut Umum, memang Syahrul Yassin Limpo ini dinilai melakukan tindak pidana korupsi berupa pemerasan dan juga gratifikasi ini dengan motif tamak, dan dia juga dinilai sudah menciderai kepercayaan publik karena sudah melakukan tindak pidana korupsi dalam kapasitasnya sebagai menteri. Selain itu, untuk poin yang meringankan ini SYL disebut sudah berusia lanjut. Kalau kita mereview baik itu keterangan saksi di fakta persidangan dan juga surat tuntutan yang sudah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, ini memang Syahrul Yassin Limpo diketahui telah meminta anak buahnya untuk mengumpulkan sejumlah uang patungan atau uang sharing yang diperoleh dari pejabat eselon 1 di Kementerian Pertanian. Uang-uang ini kemudian digunakan oleh SYL untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan keluarganya, seperti untuk membayar penyanyi dangdut, kemudian juga untuk membeli perawatan kulit, membeli mobil, operasional rumah, bahkan untuk membiayai acara ulang tahun dan juga berbagai perjalanan luar negeri. Vidi dan juga saudara, selain itu juga SYL diketahui meminta jatah sebesar 20% dari anggaran dari masing-masing sekretariat, kemudian juga direktorat dan badan yang ada di Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Selain meminta uang ataupun memeras begitu ya, ia juga mengancam pejabat-pejabat
di Kementerian Pertanian apabila tidak memberikan uang begitu maka akan dipindah tugaskan atau dinonjobkan. Tentu Vidi dan juga saudara yang menarik dari berbagai persidangan yang sudah dilakukan dalam sidang kasus pemerasan dan gratifikasi dengan terdakwa SYL, ini juga baru-baru diketahui bahwa SYL ini mengaku memberikan uang sebesar 1,3 miliar rupiah kepada mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi yakni Firly Bahuri. Dan alasan SYL untuk memberikan uang tersebut karena Firly Bahuri dinilai sudah proaktif saat ataupun pada masa-masa SYL ini kerap dipanggil ke KPK sehingga uang 1,3 miliar ini disebut sebagai uang persahabatan oleh Syahrul Yassin Limpo. Selain itu Vidi dan juga saudara kita ketahui usai menjalani sidang tuntutan atau setelah Jaksa Penuntut Umum KPK sudah membacakan tuntutannya pada akhir persidangan atau seusai persidangan, ini SYL kemudian menemui awak media dan sudah menyampaikan sejumlah pernyataan atau tanggapannya, bahkan bisa disebutkan pembelaannya dari tuntutan-tuntutan yang sudah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum. SYL ini mengklaim bahwa jaksa tidak mempertimbangkan pekerjaan atau tugas-tugas yang sudah dijalankan oleh SYL karena ia mengklaim bahwa dirinya sudah bekerja baik begitu ya, karena sudah melewati krisis pangan dan juga pandemi COVID-19. Selain itu juga SYL mengklaim bahwa perjalanan luar negerinya ini bukan perjalanan untuk kepentingan pribadi melainkan untuk perjalanan dinas luar negeri. Jadi nanti kita masih akan mendengarkan apa saja nantinya nota pembelaan yang akan disampaikan dari SYL maupun dua terdakwa lainnya yang merupakan mantan anak buah dari SYL pada pukul 13.30 nanti. Vidi. Baik, tampaknya nanti SYL akan menyinggung soal prestasinya di Kementerian Pertanian saat membacakan pembelaan atas tuntutan jaksa nanti. Terima kasih Renata Panggalo atas laporan dari Pengadilan Tipikor Jakarta.